Halo, perkenalkan saya Tri dari oktem.com. Pada video kali ini saya akan mereview salah satu template toko online dari Oktem, yaitu DistroTheme. Tentu saja template ini dikhususkan untuk Anda yang ingin membuat website toko online menggunakan CMS WordPress. Dengan DistroTheme, membuat website toko online akan menjadi lebih mudah dan cepat. Bagi Anda yang berminat, simak terus video ini hingga akhir agar Anda dapat melihat luar dan dalamnya template ini. Oke, mari kita review template ini dari halaman front end-nya terlebih dahulu, di mana halaman ini akan dilihat oleh customer toko online Anda. Yang pertama ada menu navigasi, berisi halaman ya. Ini juga dapat di custom melalui custom menu di WordPress di halaman admin ya. Selanjutnya ada kategori belanja, berisi kategori produk. Kemudian di sini ada logo. Kemudian ada kolom pencarian ya. Juga ada keranjang belanja. Ada juga di sini kontak. Dia pakai pop up ya. Lalu di sini juga ada menu member. Nanti ini mengarah ke profil, ke list pesanan, history pesanan, ke halaman afiliasi. Karena ini adalah admin, karena saya adalah admin, jadi dia ada link tambahan, yaitu adalah pengaturan. Nanti ini ngelinknya ke halaman admin area. Itu. Kalau dia itu bukan admin atau bukan staff toko, dia nggak ada tuh ini ya. Kemudian di sini ada running text. Ini. Kemudian ada juga slider, section slider, dan ke bawahnya ini itu ya bisa diatur ya urutannya. Jadi mulai di sini sampai dengan bawah nanti itu ada pengaturannya untuk urutan, itu bisa diatur lah itu urutannya. Kira-kira seperti ini. Jadi bisa diatur apakah ini berada di urutan pertama, itu bisa diatur. Jadi di demo ini ada tool yang berguna untuk memberikan gambaran kalau misalkan section pada template ini bisa di rubah-rubah urutannya gitu. Tapi nanti untuk perubahan yang sebenarnya tidak melalui tool ini, tapi menggunakan halaman theme option untuk merubah urutan dan melakukan settingan dari masing-masing section ini. Itu. Coba dikembalikan lagi ya, ini biar lebih oke. Slider ini di atas, ini di urutan kedua. Oke. Ini untuk slider tadi ya, bisa diatur jumlahnya, itu gambarnya semua bisa diatur dari halaman theme option semuanya ya. Juga ini slidernya bisa nampilin teks juga sama tombol, atau cuman gambar aja juga bisa. Terus selanjutnya ada text area yang bisa digunakan, contoh ya, pada demo ini digunakan untuk welcome text, untuk ucapan selamat datang kepada customer. Nah, ini bisa digunakan untuk hal yang lain, itu terserah Anda ya, untuk misalkan untuk teks apapun ya gak ada masalah sih itu. Terus selanjutnya ada benefit point, menampilkan keunggulan ya, keunggulan toko online Anda. Terus ada kategori pilihan, bisa diatur pilihannya kategori mana aja yang ditampilin di halaman beranda. Juga ada thumbnailnya juga. Terus ada produk pilihan. Ini juga bisa diatur produk mana aja yang mungkin paling laris gitu ya, bisa ditampilin di depan. Selanjutnya ada produk terbaru. Nah, di produk terbaru ini ada tab untuk menampilkan produk paling baru, tapi juga ada opsi untuk menampilkan produk yang paling banyak dilihat. Rekomendasi ini ada random ya, jadi dia walaupun produk-produk lama itu bisa tampil, bisa ada kemungkinan untuk terjual juga gitu.
termasuk ini. Jadi walaupun produk ini udah lama, tapi karena ini banyak dilihat, berarti mungkin banyak peminatnya, jadi dia bisa tampil. Jadi kemungkinan untuk dia terbeli lagi itu besar gitu. Jadi nggak hanya yang paling baru aja yang paling laris. Terus ini juga ada tabs untuk, sebenarnya ini bukan tabs ya, ini link. Ini untuk ngelink ke semua produk. Itu ngelinknya ke halaman katalog nantinya. Terus ini ada customer review untuk testimonial ya, menampilkan testimoni dari customer. Ini adalah komentar yang ada pada halaman testimoni. Nah, dia ditampilkan dalam bentuk customer review seperti ini. Terus ada artikel blog, fungsinya untuk memberikan untuk keperluan SEO juga bisa, untuk memberikan tips and trick kepada customer Anda juga bisa. Ya, difungsikan seperlunya, bila memang dibutuhkan bisa diaktifkan gitu ya. Terus ada galeri brand di sini. Jadi ini bisa digunakan untuk foto ya, apapun sebenarnya, gambar apapun sih, nggak harus brand ya. Tapi ini contohnya difungsikan untuk brand. Tapi kalau misalkan nanti dialih fungsikan untuk foto apapun juga gak ada masalah, tergantung adminnya nanti ya, gitu. Nah, sampai sini ini bisa diatur nih urut-urutannya. Tapi khusus untuk map ini karena memang pantasnya dia ada di bawah, jadi nggak dikasih urutan untuk bisa dipindah-pindah urutannya, supaya dia tetap paling di bawah, di atasnya slider, di atasnya footer ini ya. Kalau map di atas kan kayaknya kurang bagus, makanya dia nggak dikasih opsi untuk perubahan posisi. Ini juga bisa difungsikan atau enggak, itu tergantung ya. Jadi nanti ada opsinya di halaman option. Nanti setelah ini akan ditunjukin untuk halaman adminnya, termasuk halaman untuk pengaturan template ini untuk optionnya. Terus di sini ada footer, terdiri dari 3 kolom widget area ya. Nanti bisa menampilkan widget yang dibuat pada halaman admin, bisa tampil di sini. Tergantung nanti dipilih footer left, footer middle, atau footer right. Posisinya di kiri, tengah, atau kanan. Nah, di sini nanti muncul untuk itunya, sosial media sama nama tokonya. Oh ya, ini juga ada live chat WA ya. Seakan-akan nih kalau diklik dia kayak ngechat gitu. Nah, ketika customer melakukan balasan ini, memberikan balasan, nanti dia akan terkoneksi sama WhatsApp, itu aplikasi WhatsApp kalau dia customer mengaksesnya dari HP. Tapi kalau misalkan customer mengaksesnya dari desktop atau laptop, mungkin dia akan membuka WhatsApp web gitu kira-kira. Ini kan WhatsApp penting banget sekarang ya, di era yang sekarang. Jadi dia ditampilkan dalam bentuk seperti ini, karena siapa sih yang nggak punya WhatsApp untuk sekarang ini gitu. Kemudian Anda dapat cek juga sih demo ini dari halaman dari URL distro.oketem.com. Jadi Anda bisa cek lebih rinci lagi masing-masing dari fiturnya. Contoh misalkan biaya kirim. Ini juga bisa ngecek untuk ongkos kirim dari itu fitur ongkos kirimnya, cek resi, katalog ini untuk nampilin yang tadi, untuk menampilkan semua produk ya. Ini nanti juga bisa diatur berapa per halamannya untuk pada katalog ini. Jadi tampil misalkan per 6 produk. Jadi ketika misalkan udah mencapai 6, dia masuk ke page selanjutnya gitu, kelipatan 6 gitu. Bisa diatur nanti dari halaman term option, testimonial, blog, dan lain-lain. Dan juga yang paling penting, Anda kalau bisa itu melakukan tes simulasi order pada website demo ya. Jadi supaya Anda tahu alurnya seperti apa kalau misalkan menggunakan template ini, alur untuk pemesanannya seperti apa untuk pemesanan produknya. Nah, ini kalau yang di demo kan metode belanja yang digunakan adalah keranjang belanja. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Jadi caranya
pemesanannya sangat simpel, terdiri dari 3 step ya. Step pertama itu adalah keranjang belanja, menampilkan isian dari keranjang belanja yang sudah dimasukin sama customer. Lalu di sini karena ada fitur afiliasi, jadi Anda bisa menampilkan apakah menampilkan nama afiliasi yang mereferensikan si customer ini. Nah, kalau ini kan contohnya nggak ada, jadi tampilannya kosong. Tapi kalau misalkan ini direkomendasikan oleh si afiliasi A, nanti di sini muncul. Nah, ini sebagai admin Anda bisa menentukan apakah perlu menampilkan nama afiliasinya atau enggak. Kalau misalkan enggak, ini nanti bisa dinonaktifkan kok. Jadi nggak ada masalah. Nanti kalau misalkan nggak mau menampilkan nama afiliasinya, dinonaktifkan aja fitur ini. Terus ada voucher ya, ini juga bisa Anda cek. Untuk demo itu bisa menggunakan kode demo 123 ya. Nah, ini untuk contoh aja. Nah, ini demo 123 ini diskon sebesar 29.000 contohnya. Jadi Anda bisa lakukan tes simulasi order. Nah, ini karena udah terdaftar, jadi bisa menentukan alamat belanjanya, alamat pengirimannya ya, sorry. Jadi bisa menentukan alamat pengirimannya lebih awal. Jadi kalau misalkan mau belanja itu nggak perlu ngisi-ngisi lagi. Kalau sebagai tamu atau nggak terdaftar gitu ya, itu dia harus ngisi dulu nih inputan ini. Dan juga bisa disimpan. Jadi kalau misalkan kedepannya mau pakai ini tuh nggak usah ngisi lagi gitu. Ini kurirnya, simulasinya seperti ini. Nanti Anda tes juga apakah ini sesuai dengan yang Anda butuhkan untuk toko online-nya. Tapi kalaupun misalkan Anda nggak mau ada fungsi keranjang belanja, mungkin bisa diganti dengan beberapa metode pemesanan yang lain ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada pilihannya, ada 5 kalau enggak 4 itu untuk metode metode belanjanya ya. Oke, Anda dapat cek langsung ya, ini demonya di URL yang tadi, distro.okedan.com. Anda juga dapat melakukan simulasi yang seperti tadi, supaya Anda juga dapat ngecek untuk emailnya seperti apa. Nanti kan terkirim ke email, ada notifikasi WhatsApp juga, dan juga notifikasi SMS. Jadi bisa lebih jelas lah nanti untuk detailnya kalau misalkan langsung tes simulasi order. Oke, untuk penjelasan front end-nya kurang lebih seperti itu. Nanti akan lanjut ke penjelasan untuk back end-nya ya, untuk halaman admin. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagian dari admin area atau back end, di mana halaman ini hanya bisa diakses oleh admin atau staf toko online Anda. Tampilannya masih sama ya, seperti dashboard WordPress biasanya. Hanya saja ada beberapa perubahan atau penyesuaian untuk kepentingan manajemen toko. Contohnya ada menu tambahan di sini, yaitu adalah menu toko. Di sini berisi pesanan, konfirmasi, voucher, afiliasi, print label, print invoice, dan term option ya. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu adalah pesanan. Di sini menampilkan statistik pemesanan pada toko online Anda. Karena ini masih di awal tahun 2021, jadi masih awal ya, jadi masih di sini nanti grafisnya. Karena ini dia tak hanya menampilkan di tahun yang saat ini. Jadi karena ini tahun 2021, dia akan menampilkan statistik pesanan tahun 2021. Gitu. Oke. Jadi tampilan seperti ini. Jadi nanti Anda sebagai admin akan melihat pesanan itu masuknya ke sini. Datanya tampilnya di sini. Anda bisa melihatnya secara jelas melalui tab baru seperti ini, atau melalui pop-up gini biar lebih simple, lebih cepat gitu ya. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. Ini contoh pembayaran yang lunas dan sudah selesai. Ini menggunakan metode transaksi Indomaret. Ini contoh pembayaran yang otomatis menggunakan payment gateway Midtrans. Ini ada afiliasinya, komisi, kira-kira seperti ini kalau pemesanannya itu melalui afiliasi ya.
affiliate itu. Selanjutnya ada menu konfirmasi pembayaran, halaman konfirmasi ya. Di sini menampilkan data konfirmasi yang dikirim oleh customer apabila dia melakukan pembayaran melalui pembayaran manual ya, melalui transfer bank biasa. Lalu dia harus konfirmasi pembayaran. Tapi kalau dia melalui payment gateway, misalkan contoh pakai Midtrans, dia nggak perlu konfirmasi pembayaran secara manual, karena ketika dia sudah melakukan pembayaran melalui payment gateway, dia otomatis akan payment gateway akan mengirimkan notifikasi secara otomatis dan akan konfirmasi tidak perlu dilakukan oleh customernya. Jadi gitu. Jadi otomatis dia pembayarannya otomatis. Gitu, ini contohnya. Konfirmasi pembayaran otomatis oleh Midtrans. Itu kalau misalnya dia pakai payment gateway. Ya, saat ini yang diaktifkan Midtrans untuk payment gateway ini, gateway-nya, jadi nanti notifnya munculnya Midtrans. Kalau menggunakan payment gateway yang lain, jadi nantinya ya pakai yang itu, payment gateway yang aktif gitu. Karena payment gateway yang aktif hanya bisa satu, nggak bisa dua. Terus selanjutnya ada voucher. Di sini Anda bisa membuat voucher sebanyak yang Anda mau. Gitu ya. Jadi ada kode vouchernya apa, terus jumlah diskonnya berapa, minimal belanjanya berapa untuk dapetin diskon, kuota penggunaannya, kadaluarsanya nanti kapan, expirednya untuk kadaluarsa. Jadi kalau melebihi ini nanti nggak akan bisa dipakai lagi. Atau kalau misalkan Anda mengaktifkan fitur afiliasi, Anda bisa milih afiliasi siapa yang pakai kode promo ini. Ya, jadi Anda buatin unik per request bisa gitu. Misalkan afiliasi Budi, misalkan mau Anda buatin kode promo sendiri, itu bisa. Jadi ketika misalkan ada customer yang melakukan pemesanan menggunakan kodenya si Budi ini, maka dia akan masuk si Budi akan dapat komisi gitu ya. Jadi dia direferensikan oleh si Budi ini. Itu. Kira-kira seperti itu ya, itu untuk voucher ini. Terus untuk selanjutnya ada afiliasi. Dia menampilkan data afiliasi yang ada pada website Anda. Di contohnya ada data komisinya, karena ini masih baru jadi gak begitu banyak ya untuk ngetesnya. Terus di sini ada payout. Jadi yang sudah request untuk pencairan berapa, nanti muncul kalau statusnya masih PO request. Nanti ada juga kalau yang udah cair gitu ya, nanti bisa Anda lampirkan di sini. Jadi ini tampilan afiliasinya. Tapi kalau untuk dari halaman customer, tampilannya seperti ini. Kalau dari halaman afiliasi untuk member ya, untuk membernya sendiri, kira-kira ini. Jadi dia tahu tuh misalkan ada berapa kunjungan yang sudah dia referensikan, terus berapa penjualan yang sudah terjadi dari referensinya dia, konversinya berapa, terus yang sudah dia PO berapa, yang aktif berapa komisinya. Nah, komisi aktif ini artinya komisi yang sudah bisa dicairkan. Artinya transaksi yang sudah dia referensikan itu sudah dibayar dan sudah selesai pesanannya, baru dia bisa cairin tuh komisinya. Tapi kalau misalkan transaksinya masih belum selesai, dia nggak bisa cairin ini karena dia statusnya masih komisi pending. Kalau komisi aktif, dia bisa dicairin dan bisa di request untuk payout. Jadi payoutnya bisa langsung bareng-bareng. Contoh misal ini yang aktif kan ada 1, 2, 3. Jadi 3 ini ketiga-tiganya bisa langsung di request untuk pembayaran pencairan. Nah gini, jadi bisa dia milih apa pencairannya untuk apa. Nah nanti ketika ini disubmit, otomatis dia akan munculnya itu di payout untuk statusnya request ya. Nanti baru juga si admin juga dapat notifikasi bahwa ada yang melakukan pencairan gitu. Nanti dia munculnya di sini. Nah gitu. Jadi ya nanti ketika misalkan admin sudah transfer pembayaran untuk pencairannya, dia juga dapat notifikasi si afiliasinya gitu. Jadi semua udah lengkap terkait notifikasi, SMS, WA, email, itu semua udah lengkap. Anda tinggal pakai aja tuh template ini. Sudah ada fitur afiliasinya. Terus ini ada print label. Di sini juga ada sih ya sebenarnya kalau misalkan mau pengiriman gitu ya. Jadi nggak usah ngeprint manual bikin sendiri itu ya untuk print-printannya, untuk
kotak ya paketnya itu. Jadi bisa ngeprint, headernya bisa ditampilin, item detailnya juga bisa ditampilin apa aja isinya. Kalau misalkan enggak juga bisa. Nah ini ada dua tipe print label, apakah seperti ini atau seperti ini, bisa nanti tinggal diklik aja, nanti otomatis akan ngarah ke itu. Contohnya ini ya, ini misalkan ini bisa diklik, dia tampil ke halaman langsung ngeprint ya, nanti connect ke itunya apa, printer ya, tinggal print, jadi nggak usah bikin manual dari Word kayak gitu. Selain itu juga ada invoice ya. Ntar ini juga dari sini juga bisa, karena kalau yang dari sini harus masukin invoice ID. Dari sini aja invoice, print invoice ini. Jadi nanti bisa langsung headernya juga bisa ditampilin atau enggak, stempelnya lunas atau enggak itu bisa ditambahin. Nah nanti dia langsung otomatis ngeprint ke itu printernya ya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi sangat lengkap sekali, jadi Anda bisa fungsikan sesuai dengan kebutuhan. Terus ada selain menu ini juga ada menu ini, distro option ya, untuk pengatur. Ini sama aja, kalau diklik dia akan ngarahnya ke sini. Nah nanti ini saya jelaskan habis ini, tapi yang selanjutnya saya jelasin untuk posting produknya seperti apa. Jadi ada gambaran, kira-kira nanti sulit nggak sih untuk posting produknya. Nah jadi saya kasih tunjuk untuk halaman produknya. Nah tampilannya untuk produk seperti ini ya. Jadi contoh misal kalau misalkan kita edit atau tambahin produk seperti ini kira-kira. Nah ini adalah judulnya, ini adalah deskripsi produknya, ini untuk harganya. Ini harganya bisa diatur apakah harga biasa, satu harga, ini harga coretnya, atau dia itu terdiri dari beberapa pilihan itu apa, variasi, atau dia itu bervariasi tapi juga dia itu ada harganya berbeda-beda masing-masing variasinya. Itu bisa ditentuin di sini. Nah contoh misalkan ini ukuran, atau kalau misalkan Anda mau ganti judulnya bukan ukuran, misalkan apa ya, contoh misalkan jenis bahannya, misalkan ini bisa Anda ganti jenis bahan, di sini misalkan jean, di sini bisa katun dan sebagainya. Ini bisa Anda tentuin sendiri nih. Ini fleksibel ya, bisa difungsikan untuk macam-macam sih ini. Untuk ukuran, untuk warna ada sendiri ya di sini kalau warna. Jadi kalau ini untuk opsi aja, apa aja nih opsinya, Anda bisa tentuin sendiri. Nah untuk warna di sini, kalau misalkan nanti Anda nggak nemuin warna yang Anda inginin, misalkan di sini, nah bisa ditambahin sendiri di sini. Nanti ini masuk lagi ke halaman distro di sini, di halaman optionnya ya, theme optionnya, untuk bisa nambahin warna baru gitu. Nanti ada instruksinya, sangat mudah sekali, asalkan nanti jangan lupa untuk baca nih instruksinya sudah disertakan supaya lebih oke lagi, biar nggak bingung gitu ya. Lalu di sini ada catatan, ini nanti tampilnya di sini. Sekalian saya kasih contoh ya biar nggak bingung. Ini fungsinya apa sih? Ya, contoh ini kan kita lagi ngedit ini. Ini ya, kita lagi ngedit ini produk ini. Nah ini yang apa namanya, catatan tuh yang ini. Jadi Anda bisa kosongin atau bisa tambahin apa misalkan gitu ya, teks apapun bisa tampil di sini. Nah yang ini kan tadi ukuran ini small, medium, large itu bisa tampilnya di sini ya. Jadi bisa sebanyak apapun tuh nampilin di sini produknya, apa ukuran atau apapun variasinya ya. Terus yang ini foto-fotonya itu yang tampil di sini. Nah ini juga ada tampilannya, bisa ngezoom ya. Kalau diklik juga bisa langsung kayak gini, bisa slideshow, bisa otomatis ganti-ganti gitu. Udah keren banget nih, jadi nggak perlu tambahan plugin yang bikin berat. Ini udah lengkap tanpa plugin tambahan, itu bisa jalan. Yang penting udah pakai WordPress, tinggal install template ini, udah jalan. Plugin-plugin tambahan tuh ya seperlunya aja kalau misalkan emang dibutuhin. Contoh misalkan untuk plugin SEO gitu ya, misalkan ya nggak apa-apa, dipakai aja. Oke, ini untuk kode produk, berat belanjaannya, ketersediaannya, apakah stoknya mungkin
kondisinya atau label khusus. Contoh yang ini ya, contoh kayak oh ini karena ini sebagai admin jadi ini ada muncul harga reseller nih. Tapi kalau bukan admin nggak tampil nih, kecuali dia memang sebagai reseller asli si membernya. Jadi ada menu reseller, nanti itu ada fitur reseller khusus untuk yang developer license, untuk web developernya. Ini contoh video, misalkan mau nampilin video juga bisa di sini. Terus untuk ngelink ke marketplace juga bisa di sini. Jadi nanti ada tambahan di sini apa namanya, tombol untuk ngelink ke marketplace. Jadi misalkan produk ini link ke marketplace-nya apa, nanti tinggal di URL-nya di paste di sini ya. Kasih contoh ya, misalkan Bukalapak kayak gini, ini kasih video. Ini contoh lah ya, ini contoh yang all shop. Diupdate, maka tampilannya akan berubah. Mana yang udah, ini ya, ini untuk yang Tokopedia. Jadi misalkan klik langsung dia mengarah ke produk ini, tapi yang ada di Tokopedia. Misalkan itu untuk apa, kalau misalkan ada orang yang masih aku belinya di Tokopedia aja lebih aman, misalkan seperti itu ya. Ya ini, jadi tinggal dia beli, bisa ngelink ke Tokopedia. Dia jadi nggak mau pakai yang sistem yang ada di sini, dia pakai yang sistem belanja di Tokopedia. Itu juga bisa seperti itu, Shopee atau Bukalapak. Terus videonya, nah tadi sebelumnya nggak ada, di sini ada deskripsi video, tab tambahan untuk video, karena tadi kita udah ngisi link untuk videonya. Ini diskusi untuk komentar ya, komentar gitu. Nah selanjutnya di sini ada produk terkait, ini juga bisa dinonaktifkan kalau misalkan tidak dibutuhin. Produk terkait ini adalah produk yang sekategori dengan produk yang ini. Jadi kalau misalkan ini apa, search, jadi berarti dia akan munculkan produk kemeja juga di sini. Oke, kira-kira kayak gitu. Ini untuk produk ya. Jadi supaya jelas Anda tahu bahwa editnya tuh nggak susah. Jadi kalau mau tambah produk juga tinggal tambahin produk ya, kira-kira tampilannya seperti ini. Pilih kategorinya, kalau belum ada tambahin kategori baru, teksnya, hashtagnya apa, terus produknya ini dia kalau misalkan nggak ditentuin di sini featured image-nya, dia akan memilih salah satu dari sini. Nah kalau misalkan random kan ya, daripada random Anda nentuin aja sendiri dari beberapa gambar ini mana yang menjadi apa, gambar utama ya, atau featured image-nya. Udah itu aja sih sebenarnya untuk posting produk, jadi gampang. Selain itu juga kita kan udah nyediain untuk tutorial, jadi kalau misalkan Anda mau baca juga di ebook tutorial juga ada. Jadi mungkin kalau video ini kurang jelas terkait cara inputnya, nanti bisa dibaca di ebook tutorialnya, itu sudah lengkap, jadi nggak perlu bingung ya. Untuk selanjutnya akan saya jelasin untuk apa ya, ini untuk kategori, untuk bikin kategori ini juga bisa dari sini, nggak harus dari sini. Lalu apalagi ya, blog ini untuk bikin artikel ya, sama seperti biasa, tampilannya kurang lebih sama seperti itu, jadi nggak usah dijelasin ya. Terus ini yang paling penting ya, distro ini optionnya. Di sini semua pengaturan terkait template itu di sini. Jadi contoh saya jelasin secara singkat ya, karena itu terlalu banyak nih ya. Jadi takutnya yang nonton malah bosen kan, terlalu banyak. Tapi kalau misalkan Anda minat, wajib tonton sampai selesai, karena kalau nggak gitu nanti Anda bakalan kurang tahu lebih jelas nih tentang template ini. Jadi jangan sampai tuh beli kucing dalam karung. Kalau misalkan beli kucing dalam karung kan nggak tahu, tiba-tiba dibeli aja gitu ya. Kalau ini nggak, ini harusnya Anda udah tahu. Jadi kalau misalkan lengkap gitu kan enak. Oh ini perlu nggak ya tak beli gitu ya. Jadi lebih lebih enak aja gitu, lebih sesuai apakah cocok enggaknya. Oke, balik lagi ke topik ya. Nanti ini saya jelasin dari yang ini tentang toko tabnya. Ini saya kasih gambaran sedikit-sedikit aja, saya jelasin dikit tentang toko ya. Ini nanti ada pengaturannya di sini ya, untuk tujuannya untuk apa sih tab ini. Nah ini ada jelasan di sini, jadi jangan malas baca ya. Jadi kalau misalkan bingung, itu bisa Anda baca aja di setiap instruksinya, itu ada tuh ya. Ini fungsinya untuk nama tokonya, ini di sini
ini ya, untuk nama tokonya juga nanti kirim ke email, itu juga nanti apa apa namanya, judulnya juga mungkin nanti pakai nama ini, nama tokonya dan juga slogannya ini. Jam kerjanya ini tampilnya di sini nih. Nah, di sini. Ini alamatnya juga tampil di sini. Oke, terus selanjutnya kontak kurang lebih ya isinya kontak ya. Ini juga ada WhatsApp-nya juga, bisa ada ganti foto-fotonya, CS-nya, nomornya juga ada ganti ya. Ini defaultnya kosongan sih. Ini kan karena untuk kepentingan demo jadi saya isi untuk ininya. Terus ini kontak gitu-gitu aja. Terus ini nih halaman home setting ini untuk halaman beranda tadi yang untuk mengatur lokasi urutan ya, urutan dari ini apa namanya section ini tadi, area itu. Jadi ini banner contoh kan nggak diaktifin ya karena nggak ada bannernya tadi. Jadi kalau misalkan mau nonaktifkan nggak usah bingung ya, tinggal dipindah aja tuh text area, misalkan yang welcome text tadi mau dinonaktifkan, tinggal digeser ke kanan, udah nanti Anda save, dia akan, ini nggak tampil nih, yang ini nggak tampil gitu. Jadi kalau mau tampilin benefit ini, mau ini aja mas ya, ini tinggal dipindah-pindah aja urut-urutannya, simple banget, fleksibel banget ya. Jadi untuk halaman untuk halaman homepage atau beranda itu sangat fleksibel. Jadi kalau misalkan nggak pengen rame ya tinggal diatur aja di sini, kurang lebih seperti itu. Nah, masing-masing yang ada section di sini ini bisa diatur untuk slidernya. Contoh ini untuk aktifin sama urutan posisinya. Kalau untuk settingannya di mana? Di sini di sub menu ya. Nah nih, ini juga slidernya ada banyak, bisa Anda buat lagi sebanyak mungkin ya kalau mau. Tapi jangan banyak-banyak ya, karena nanti kalau terlalu banyak gambarnya kan, slider kan besar gitu ya, takutnya nanti websitenya agak itu terlalu banyak gambar yang besar, itu takutnya agak lemot nanti. Banyak faktor ya lemot itu, apakah tergantung karena servernya juga gitu ya. Ini contoh kalau demo kan pakai 3 gambar ya, Anda coba apa rasakan ketika ngakses lemot enggak gitu. Ini contoh yang enggak pakai teks. Nah ini yang coba contoh yang pakai teks. Nah, ini lalu posisinya juga bisa diatur teksnya, lalu background kontennya itu juga supaya kelihatan diaktifkan juga kalau perlu. Lalu di sini text area. Nah ini untuk yang ini ya, tampilannya di sini. Paddingnya juga karena ini ada gambar ini, jadi paddingnya dibikin 0 supaya supaya mepet nih di sini. Jadi makanya dipakai 0 nih. Oke. Selanjutnya ada benefit point. Ini yang gambar di sini ya. Ini bisa diatur kata-katanya dan juga poin-poinnya. Terus ada kategori pilihan. Nah, ini kategorinya bisa Anda tentuin nih. Nah, semuanya bisa diatur di sini. Produk pilihan. Ini bisa diatur produk apa aja gitu ya. Anda tinggal ketik aja namanya, nanti dia muncul di sini. Terus ini ya backgroundnya ya, background ini ya. Ini bisa diatur, diganti biar nggak monoton kosong gitu ya. Produk terbaru. Nah, ini yang di sini ini kan 6. Ini karena memang di setting cuma 6. Kalau misalkan di setting 21 juga maksimal, mentok terlalu banyak biar nggak lemot ya. Jadi bikin 6 aja. Lalu ada tab tambahan apakah perlu, ini bisa dinonaktifkan di sini. Terus testimoni yang ini ya. Ini bisa diatur juga apa namanya tampilannya ya. Ini bisa diganti sih sebenarnya. Ini ya, apakah gini, apakah ini kan fotonya sebelah kiri, fotonya sebelah kanan. Nah pakai gini, atau yang model defaultnya seperti ini. Ini bisa diatur gitu ya. Backgroundnya juga bisa diatur. Balik lagi ini juga paddingnya juga bisa diatur. Terus banner, ini bannernya ya banner ya, tampil di sini. Nanti atur urutannya juga, sesuaikan juga nanti urutannya, apakah ngelink kemana nanti juga bisa. Terus ini artikel yang tadi, yang brand, nah bisa atur banyaknya gambarnya bisa diatur. Nah ini Google Map.
Nah, Google Map-nya itu pakai iframe ya. Jadi nanti caranya juga sudah tak jelasin, dijelasin ya, dibuatin di sini. Tinggal nanti diklik aja gimana caranya bikin dapetin iframe ini untuk lokasi Anda misalkan. Terus nanti tinggal ini baca ini ya. Terus selanjutnya ada menu product option. Nah, ini untuk defaultnya tampilan seperti apakah yang grid tadi atau yang pakai list yang ini ya. Apakah gini atau gini? Ini bisa ditentuin secara defaultnya. Terus dimensi thumbnailnya, kalau misalkan gambarnya itu nggak persegi panjang memanjang ke atas gini, bisa pakai square. Ini bisa diatur. Terus habis itu produk terkaitnya ini apakah tampil juga di itu ya, yang waktu di halaman produknya akan ada produk terkaitnya, settingnya di sini. Terus ini untuk di halaman katalog yang untuk menampilkan semua produk itu per halamannya berapa untuk katalognya. Terus ini deskripsi katalognya, warna produk. Nah, ini yang untuk tadi kalau misalkan Anda mau nambahin warna produknya nggak ada gitu ya, mau nambahin sendiri itu bisa di sini. Nah, caranya formatnya seperti ini, tinggal di copy aja gini, lalu dipaste, tinggal namanya diganti apa, misalkan warna merah jambu gitu ya. Terus di sini warnanya bisa Anda pilih dari ini, nanti ada tinggal klik, nanti tinggal sesuaiin warna yang Anda mau, tinggal copy kodenya, hexanya, tinggal dipaste di sini, udah beres. Jadi simple untuk nambahinnya. Kalaupun misalkan masih bingung, nanti bisa kontak CS ya, nanti dibantu kok. Terus ini block option ya sama, hampir sama ya, cuman ini untuk artikel, apakah seperti ini atau seperti ini tampilan defaultnya. Nah, ini untuk desain, untuk warna dasar ininya warna biru ya. Ini juga bisa di demo, Anda bisa cek ya, kalau misalkan warnanya mau ganti warna itu mas, warna biru muda gitu ya, atau warna merah muda, itu bisa diatur di sini, orange. Nah, bisa kira-kira Anda dapat gambaran lah setidaknya kalau misalkan Anda suka warna hijau gitu ya, ya kira-kira nanti tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi warnanya unlimited ya, bisa Anda rubah semaunya Anda lah, mau pakai warna apa aja. Fontnya juga gitu, bisa dirubah-rubah. Nah, ini semua kan untuk demo aja, untuk tool ya. Jadi tampilannya nanti untuk merubahnya nggak seperti ini, tapi di sini, karena yang rubah kan yang bisa ngerubah kan hanya admin nih. Staff toko aja nggak bisa ngerubah ini. Jadi yang hanya bisa ngerubah ini statusnya, yang role-nya itu adalah admin. Gitu. Ini untuk responsifnya, apakah tampilannya sama di HP? Kalau di HP nanti dia otomatis menyesuaikan. Lazy load itu yang untuk gambarnya kan ketika Anda akses gini kan dia kayak nampilnya itu kayak slow tadi ya, kalau belum diakses dia itu bakalan nggak tampil biar cepet loadingnya. Nah, ini yang untuk tampilan box itu tadi, kalau misalkan mau tampilannya kayak gini, kira-kira kayak gini nih. Nah, jadi dia itu nggak ada backgroundnya di belakangnya ini, nanti dia itu nggak full ya. Nah, background ini juga bisa dikasih background, asalkan Anda mau pilih yang ini box ini, nanti bisa nentuin backgroundnya seperti apa di sini. Upload, kira-kira seperti itu. Ada dikasih shadow juga. Normalnya pakai yang full width ini ya. Logonya bisa dirubah di sini. Favicon yang ada di sini juga bisa dirubah di sini. Ini menu kategorinya, footer backgroundnya ya, backgroundnya footernya ini. Hurufnya bisa Anda atur, ini jumlahnya banyak sekali ya, ini kan dari Google Font ya, jadi ada banyak. Gedenya juga bisa diatur, font size nya berapa. Custom CSS kalau misalkan Anda perlu merubah-rubah CSS, kalau misalkan nggak tahu nggak usah ya, ini khusus yang tahu yang udah tahu tentang bahasa pemrograman CSS, ini untuk merubah-rubah tampilan gitu lah kira-kira. Ini bisa nggak usah dari theme option, nggak usah dari theme editor, dari sini pun bisa untuk menambahkan CSS tertentu gitu. Ini opsional, nggak perlu sih sebenarnya, bila dibutuhin aja ya. Terus ini metode belanja. Metode belanja itu ada berapa? 5 ya. Jadi ada direct page, dia mengarah ke page tertentu yang sudah Anda buat, atau ke direct URL yang memang Anda mau ngelink ke website Anda yang lain misalkan, atau ke mana lah, terserah ya di sini. Terus direct WhatsApp itu bisa nanti ketika ini dipilih,
nanti tombol add to cart-nya itu berubah jadi pesan melalui WhatsApp gitu. Jadi ketika diklik dia akan mengarah ke aplikasi WhatsApp gitu. Atau tombol pop-up kontak, ini nggak ada settingannya ya, karena dia akan nampilin yang ini. Ketika diklik tombolnya itu muncul ini. Ketika diklik pesan gitu ya. Jadi nanti itu merubah yang ini nih. Dia itu akan merubah ini. Jadi ketika ini kan pakai keranjang belanja. Tapi kalau misalkan dia tuh nggak pakai keranjang belanja, dia tuh ketika diklik dia akan muncul pop-up atau direct WhatsApp, itu tergantung ini settingan ini. Terus quick order itu yang ini nih. Ini jadi kalau misalkan dia mau pesannya itu nggak lewat keranjang belanja, langsung hubungi CS-nya, itu bisa langsung ke sini si customernya. Ini bisa langsung chatting gitu ya maunya. Kan kadang-kadang customer tuh macam-macam ya. Jadi kadang-kadang ada yang suka sistem kayak gini, ada yang kadang-kadang senang chatting kayak gitu ya, macam-macam lah. Ya kita menyesuaikan kemauan customer aja sih sebenarnya. Makanya barangkali Anda dapat customer yang suka chatting, mungkin bisa langsung chatting langsung kan gitu. Kalau misalkan customer yang suka belanja pakai add to cart ya bisa pakai ini gitu. Jadi fleksibel sih sebenarnya, tergantung nanti marketnya Anda seperti apa. Jadi Anda di template itu juga sudah disediakan, jadi Anda nggak usah bingung, disesuaikan dengan keperluan Anda ya. Terus kalau misalkan keranjang belanja itu ada tambahannya sih, ada fitur dropship, WhatsApp checkout. Jadi ketika misalkan checkout nanti itu otomatis langsung ngelink ke WhatsApp Anda, ke WhatsApp admin ya. Jadi nanti langsung ngirim data itunya, data pemesanannya itu langsung kekirim langsung WhatsApp checkout tuh. Terus vouchernya juga, voucher ini kan hanya berfungsi kalau misalkan pakai keranjang belanja kan. Jadi kalau nggak ada keranjang belanja ya nggak ada gunanya juga voucher ini. Terus batal otomatis. Nah ini fungsinya untuk ketika misalkan orang order melalui keranjang belanja ya pastinya, terus dia itu nggak transfer tuh sampai beberapa hari. Nah itu kan supaya untuk menghindari hal itu kan ini dikasih tenggat waktu gitulah istilahnya, supaya orang itu cepat transfer. Kalau enggak nanti 3 hari misalkan contohnya ini, dia otomatis akan pesanannya dibatalkan kayak gitu. Jadi supaya istilahnya orang tuh lebih cepat transfer aja sih sebenarnya ya, supaya ini jadi enggak sih. Kalau misalkan jadi ya silakan transfer kayak gitu kira-kira. Terus selesai otomatis ini kalau misalkan udah statusnya kirim, udah dikirim gitu ya, nanti otomatis selesainya berapa hari. 3 hari terlalu deket sih ya, mungkin bagusnya dikasih 7 hari atau 10 hari tuh. Jadi ketika misalkan barang udah nyampe ke customer, ketika customernya itu lupa menandai si pesanan ini menjadi otomatis, dia itu akan selesai secara otomatis gitu. Supaya ini sistemnya udah ada semua, jadi nggak perlu merubah status pesanan itu secara manual tuh nggak perlu sebenarnya, karena udah ada ini secara otomatis sudah dilakukan oleh sistem. Nah sistemnya itu nanti bisa berjalan mengeksekusi perintah ini secara otomatis berapa menit sekali atau berapa jam sekali, itu bisa diatur. Setiap eksekusi itu juga bisa mengirimkan notifikasi melalui email. Nah itu bisa Anda atur juga di notifikasi ya. Intinya di sini ya, di pengaturan ini semuanya udah ada ini ya, hal-hal penting yang perlu di setting atau hal-hal penting yang perlu Anda ketahui itu semua sudah dijelaskan, diinstruksikan di sini. Jadi Anda makanya harus sering-sering baca ya, supaya nggak bingung gitu, jangan keburu-buru. Yang penting dibaca aja fungsinya apa sih nih. Ini semua pasti ada di sini. Gitu. Status pesanan ini yang di halaman menu toko tadi ya. Quick order apakah perlu diaktifkan atau enggak. Nah, itu untuk metode belanja ya. Selanjutnya adalah metode pembayaran. Secara default ketika Anda mengaktifkan keranjang belanja yang pembayaran itu melalui transfer bank secara manual, yang konfirmasi secara manual. Tapi Anda juga bisa mengaktifkan payment gateway atau COD. Nah, ini yang baru nih sebenarnya. Nanti tak jelasin juga di sini ya. Secara default itu menampilkan ini nih, nama banknya. Kalau misalkan nggak ada, Anda bisa tambahin sendiri, misalkan nama bank tambahannya apa dan sebagainya. Ini kalau yang manual, setidaknya ini harus diisi.
Nah, manual. Tapi kalau misalkan saya pengen semuanya otomatis gitu ya, pakai payment gateway. Nah, payment gateway ini semuanya otomatis. Defaultnya itu nonaktif. Tapi kalau misalkan Anda mau pakai, nanti Anda tinggal pilih aja. Pakai payment gateway-nya kan ada banyak tuh. Nanti pakai Metrans, Doku, IPayMo atau Duitku dan sebagainya. Nanti semakin hari semakin dari waktu-waktu akan kita update untuk nambahin payment gateway yang baru. Nah, tapi untuk saat ini yang aktif baru Metrans aja. Untuk Doku, IPayMo dan sebagainya ini masih belum aktif ya. Ini segera. Kalau misalkan udah ada nanti dapat update-nya gratis kok. Jadi nggak ada biaya tambahan untuk update-nya. Jadi Anda dapat gratis untuk update terbarunya. Untuk yang Doku ini kan masih belum ada nih ya. Masih coming soon. IPayMo juga semuanya. Jadi masih ada Metrans aja. Jadi kalau misalkan mau payment gateway-nya aktif harus pakai Metrans sementara ini ya. Nanti ini settingannya ini perlu disesuaikan. Nanti kalau bingung nanti kan ada tutorialan juga. Jadi santai aja, nggak usah bingung. Kami sudah sediain untuk tutorialnya. Kalaupun misalkan masih bingung juga, kita nanti bisa bantu asalkan itu apa namanya Anda sudah lakuin dulu ya yang ini udah baca. Kalau misalkan mentok memang nggak bisa, kita bantu kok. Oh ya, untuk itu juga ada biaya transaksinya. Apakah dibebankan kepada customer atau Anda nggak perlu beban kepada customer? Kalau misalkan dibebankan ya nanti berapa persen, berapa rupiah untuk setiap transaksi. Nah, gitu. Ini ada settingannya juga. Lalu untuk COD. Nah, COD ini nggak bisa itu ya, nggak bisa itu. Anda harus daftar, harus cek dulu ke itu apa namanya. Ke kurirnya terlebih dahulu, apakah kurir, karena kan nggak semua kurir bisa layanan COD ya, dan nggak di semua area juga yang tercover untuk COD. Jadi Anda harus tentuin di area mana aja yang support untuk COD di Anda ini, apa yang support untuk pembayaran di tempat. Nanti itu harus ditanyain dulu tuh di apa namanya di kurir yang biasa Anda pakai. Ini contoh, sekedar contoh, misalkan Anda pakai JNE, misalkan JNE pakai menyediakan layanan COD. Nanti dia tanya aja layanan mana aja yang tercover untuk area. Nah, nanti Anda bisa aktifin area tertentu. Jadi nggak semuanya. Jadi yang misalkan customernya itu ada berada di daerah Surabaya gitu ya, dan ketika dia itu melakukan pemesanan melalui JNE untuk pemesanan kurirnya, nah nanti akan otomatis ada tambahan metode belanja, metode pembayaran di situ selain transfer bank manual atau payment gateway. Nanti ada tambahan, yaitu adalah bayar di tempat atau COD gitu. Nah, biayanya juga bisa dibebankan kepada customer atau tanpa dibebankan. Nah, ini tergantung Anda sih ya. Ini kan contoh ilustrasinya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau masih bingung nanti bisa tanya ya ke CS. Untuk ini jasa pengirimannya apakah nonaktif, gratis tanpa biaya kirim atau otomatis? Ini yang otomatis dia bisa menghitung ongkos kirim secara otomatis. Kurirnya bisa diatur di sini, ada 20 lebih ya kalau nggak salah, ini ada 20 berapa gitu. Itu kurirnya yang sudah bisa ngecek otomatis. Ya nanti tinggal Anda itu aja, pilih aja mana yang biasa Anda gunain, yang memang Anda sediakan untuk pengiriman. Nanti customer bisa memilih secara itu untuk ongkos kirim membandingkan mana yang lebih murah. Ini lokasi tokonya nanti untuk digunakan untuk menghitung menghitung ongkos kirimnya. Jadi misalkan dari kota Anda ke kota customer berapa ongkosnya, itu diatur dari sini. Ditentukan untuk lokasi awalnya tokonya Anda ya. Nah, karena ini menggunakan APK Raja Ongkir, kalau misalkan Anda menggunakan datanya Raja Ongkir sebagai penyedia layanan database ongkos kirimnya, Anda bisa menggunakan, kalau misalkan Anda punya APK sendiri, bisa Anda paste di sini untuk APK-nya. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Gitu ya. Ini custom. Kalau custom itu menggunakan itu kurir Anda sendiri mungkin, atau kurir yang nggak tersedia gitu ya, itu bisa ditampilkan di sini. Tapi itu tadi ongkosnya nggak bisa otomatis, tapi flat dia itu per kilogramnya berapa. Karena sempat ada yang request untuk fitur ini, jadi tambahin ini. Jadi bisa disesuaikan yang mana yang Anda butuhkan, bisa otomatis, custom atau nonaktif gitu ya.
Itu untuk jasa pengiriman, notifikasi untuk ya ini. Notifikasinya Anda bisa setting nih di sini. Normalnya kalau ini kan gratis ya. Anda bisa tentuin ya normalnya di on kan aja sih, karena ini gratis juga nggak ada masalah. Jadi setiap pemesanan apapun nanti semua settingannya di sini emailnya. Nah, ini terkirimnya ke sini setiap notifikasinya. Nah, kalau ini yang berbayar nih, jadi ada layanan SMS dan WhatsApp notification. Ini berbayar menggunakan layanan dari Zenziva sebagai penyedia layanan untuk notifikasi WhatsApp dan SMS. Kalau misalkan Anda minat, nanti bisa daftar di sana di zenziva.id kalau nggak salah. Nanti tinggal masukin aja username sama passwordnya yang untuk settingan API setting. Nah, ini ada instruksinya di mana dapetin ini. Nanti Anda bisa juga cek saldonya. Nah, bisa cek expirednya kapan. Kalau misalkan waktunya ngisi saldo ya diisi aja. Nanti kan ada expirednya soalnya. Kalau nggak di top up nanti hangus tuh apa namanya saldonya. Nah, nanti di sini Anda fleksibel banget, bisa menentuin SMS apa aja yang nanti terkirim supaya nggak ngabisin saldo ya. Jadi kalau semua dicentang kan terlalu banyak tuh. Jadi setiap ada transaksi ngirim SMS, setiap ada orang pendaftar dikirim SMS, orang SMS registrasi dikirim. Tapi kalau misalkan kepin komplit juga nggak apa-apa sih sebenarnya, diaktifin semuanya aja, lebih informatif juga kan. Ini untuk nomor SMS-nya, kalau ini untuk yang WhatsApp-nya. Jadi masing-masing ini ada itunya sendiri, bisa Anda atur lah masing-masing dari pesan itu, nggak semuanya kekirim gitu. Anda bisa atur mana yang perlu diaktifkan. Dan dari setiap notifikasi ini, kecuali yang email ya, kalau yang ini bisa Anda atur template-nya, istilahnya jenis isi pesannya bisa Anda atur. Pengaturannya di sini. Template-nya untuk SMS-nya, template-nya untuk WhatsApp-nya seperti ini. Jadi Anda bisa atur pakai shortcode yang di sini, misalkan ini Anda rubah kata-katanya nggak apa-apa. Yang penting shortcode-nya ini untuk nama customer, invoice. Nah, nanti di sini masing-masing ada shortcode-nya yang bisa Anda gunakan untuk keperluan pengeditan template untuk notifikasinya. Gitu. Jadi lebih oke lagi sebenarnya, bisa menggunakan kata-kata Anda sendiri. Terus ini fitur reseller yang hanya ada di lisensi web developer ya. Kalau ini fungsinya kalau misalkan diaktifkan, nanti ada menu tambahan untuk customer yang sudah daftar menjadi member, itu bisa upgrade ke statusnya menjadi reseller. Kalau reseller nanti itu dia dapat diskon, si reseller ini dapat diskon tambahan istilahnya gitu. Nah, nanti yang mengatur ya admin ya tentunya. Jadi reseller ini dapat tambahan berapa persen atau berapa rupiah untuk diskon tambahannya. Apakah reseller ini hanya dapat diskon untuk produk tertentu atau kategori tertentu atau semua produk. Nah, nanti bisa Anda atur di sini. Dan deskripsinya juga bisa Anda, misalkan syarat untuk menjadi reseller itu harus beli sekian dulu dan sebagainya. Nanti Anda bisa atur di sini, istilahnya syarat dan ketentuannya bisa Anda atur gitu. Terus afiliasi, ini yang tadi ya, itu komisinya berapa persen, expirednya berapa, minimum payoutnya berapa. Kosongkan aja kalau nggak ada minimum payout. Ini bank payoutnya menggunakan apa, pencairan ya. Ini yang afiliasi checkout, ini yang namanya afiliasinya ditampilin nggak tuh di kerannya di checkoutnya. Nah, kalau nggak mau ya di off kan aja. Terus info afiliasi itu yang tampil di halaman afiliasi, ketentuannya dan sebagainya. Ini untuk bannernya, ini yang tampil di sini guys. Nah, dia tampilnya di sini. Anda bisa atur nih. Terus untuk sosial medianya bisa Anda atur di sini, atau pop up ini ya, dia muncul pop up atau ketika misalkan website Anda diakses. Ada like box gitu ya. Kita atur di sini. Intinya ini dibaca nih, ini yang fungsi-fungsinya semua. New sticker ini yang running text, ini namanya new sticker ya. Yang bisa Anda atur, bisa Anda tambah dan sebagainya. Ini bisa pakai kode HTML juga sih kalau misalkan warna-warna dan sebagainya.
Terus yang lainnya ini ada ke settingan tambahan untuk Facebook Open Grab, share button, breadcrumb, footer textnya. Terus berat default ini kalau misalkan sebelumnya itu produknya itu nggak ada berat, itu nanti pakai default berat defaultnya itu pakai ini. Ini berguna ini kalau tuh pakai template toko lain yang lama ya, nggak ada beratnya, yang masih belum pakai ongkos kirim itu ya, bisa pakai ini. Terus ini kode tambahan untuk header dan footer seperlunya, kalau misalkan nggak perlu ya nggak usah diisi. Facebook pixel untuk pengaturan Facebook pixel, ini event-eventnya bisa Anda centang kalau misalkan dibutuhkan. Terus Google verification kalau misalkan perlu juga. Biasanya di plugin-plugin SEO itu juga ini sudah ada ya, jadi kalau misalkan tinggal Anda pilih pakai yang ini atau yang pakai di plugin SEO. Jadi kalau perlu aja dipakai ini, kalau nggak perlu ya nggak usah diisi. Terus captanya kalau pakai PHP biasa atau pakai Google Recepta yang pakai centang itu, kalau itu lebih simpel sih sebenarnya. Atau pakai yang ini kalau dinonaktifkan, tergantung sesuai caranya seperti apa. Ini untuk dapetin kode itunya, ini kode Receptanya. Terus ini untuk tambahan ads management ya, iklannya ukuran 780. Kalau nggak perlu juga nggak diisi nggak apa-apa. Ini untuk maintenance kalau misalkan website Anda masih maintenance ya, jadi yang bisa melihat halaman aslinya itu cuman Anda sebagai admin, tapi kalau customer yang itu nggak bisa lihat, dia hanya melihat tampilan ini. Itu udah, selebihnya ini nggak ada lagi, udah opsinya kurang lebih seperti itu. Jadi bila Anda berminat bisa langsung mengunjungi website kami di oketem.com/themes/distro-strip-them. Nah, di situ nanti ada itunya, penjelasan lebih jelas sebenarnya, Anda bisa baca lagi. Harganya juga ada, untuk pembeliannya juga ada, bisa langsung melalui website. Kalau misalkan masih bingung dan mau tanya-tanya lebih lanjut terkait template ini, bisa langsung chatting juga ke CS kami ya, yang ada di website oketem.com di pojok kiri bawah. Semoga video ini bermanfaat. Oke, bye bye.